Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Kiki Firjanti dengan NIM 211333067 dari Prodi D3 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan bab 2 organisasi manajemen koperasi. Perangkat organisasi. Perangkat organisasi adalah suatu cara atau sistem hubungan kerja sama antara orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama, dan bermaksud mencapai tujuan yang ditetapkan bersama-sama dalam suatu wadah koperasi. Perangkat organisasi koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 terdiri atas 1. Rapat anggota. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Dalam tugasnya, rapat anggota berperan untuk A. Penetapan anggaran dasar, B. Kebijaksanaan umum seperti manajemen, organisasi, dan usaha koperasi, C. Pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian pengurus pengawas, D. Rencana kerja, rencana anggaran, dan pendapatan serta pengesahan laporan keuangan, E. Pengesahan pertanggungjawaban, F. Pembagian usaha, G. Penggabungan, pendirian, peleburan, dan pembubaran. 2. Pengurus koperasi. Pengurus koperasi merupakan wakil dari anggota yang dipilih dalam rapat anggota yang dari dan oleh anggota untuk menjalankan atau mewakili anggota dalam menjalankan perusahaan koperasi. Pengurus koperasi bertugas 1. Mengelola koperasi dan usahanya, mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana, anggaran, pendapatan, dan belanja koperasi, menyelenggarakan rapat anggota, mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris. Dalam melaksanakan tugas, maka pengurus berwenang 1. Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan, B. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dan anggaran dasar, C. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota. 3. Pengawasan koperasi. Pengawas koperasi dipilih dari dan oleh anggota koperasi. Dalam rapat anggota, pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota. Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota pengawas ditetapkan dalam anggaran dasar. Pengawas koperasi bertugas A. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan, B. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Dalam melaksanakan tugasnya, pengawas koperasi berwenang untuk A. Meneliti catatan yang ada pada koperasi, B. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasan terhadap pihak ketiga. B. Manajemen koperasi. Manajemen koperasi pada hakikatnya adalah penerapan ilmu manajemen di koperasi di mana orang-orang yang diberi wewenang dan bertanggung jawab melaksanakan proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengenalan sumber daya yang dimiliki oleh koperasi untuk mencapai tujuan koperasi, yaitu meningkatkan kesejahteraan berdasarkan nilai dan prinsip koperasi. Proses manajemen di koperasi dapat digambarkan sebagai berikut. 1. Perencanaan. Proses yang paling penting adalah fungsi perencanaan, yang merupakan fungsi paling utama yang harus dijalankan oleh pihak manajemen koperasi. 2. Pengorganisasian. Merupakan perancangan dan pemeliharaan sistem peran atau proses pengaturan, pengalokasian, pemeliharaan sistem peran dan proses pengalokasian kerja, wewenang, dan sumber daya di kalangan anggota organisasi dalam upaya mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Faktor penting dalam proses pengorganisasian di koperasi.
A. Pembagian tugas. B. Departementasi. C. Rentan manajemen atau kendali yang terdiri dari 1. Kompetisi dari pengurus, pengawas, dan pengelola. 2. Kompetensi dari bawahan. 3. Derajat variasi pekerjaan. 4. Teknologi dalam organisasi. 4. Pendelegasian wewenang. 3. Actuating dan leadership merupakan suatu proses menggerakkan dan menjalankan organisasi agar orang-orang yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab dapat bekerja menjalankan tugas untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 4. Pengawasan. Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan mengoreksi dalam maksud agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Jenis-jenis pengawasan. A. Pengawasan preventif. Pengawasan yang bersifat pencegahan yang dilaksanakan melalui suatu sistem pembinaan SDM pada semua eselon dalam organisasi dan menentukan prosedur, pembagian tugas, dan wewenang, termasuk di dalamnya perencanaan dan pelaporan. B. Pengawasan korektif. Pengawasan untuk memperbaiki bias, penyimpangan atau kebocoran dari rencana, standar, prosedur yang sudah ada ditentukan dalam suatu organisasi. C. Sumber pendanaan koperasi. Menurut UU Nomor 25 Tahun 1992, sumber-sumber modal koperasi terdiri atas 1. Modal sendiri. Modal sendiri terdiri dari simpan pokok, simpan wajib, dana cadangan, hibah. 2. Modal pinjaman. Terdiri dari pinjaman dari anggota, pinjaman dari koperasi lain, pinjaman dari lembaga keuangan, obligasi, dan surat utang. D. Proses pendirian koperasi dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Koperasi sebaiknya dibentuk oleh sekelompok orang atau anggota masyarakat yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama. 2. Sebelum mendirikan koperasi, sebaiknya didahului dengan penyuluhan tentang perkoperasian agar kelompok masyarakat yang ingin mendirikan koperasi tersebut memahami mengenai perkoperasian. 3. Proses pendirian koperasi dimulai dengan pelaksanaan rapat pembentukan koperasi di mana untuk koperasi primer sekurang-kurangnya dihadiri oleh 20 orang anggota pendiri. Sedangkan untuk koperasi sekunder sekurang-kurangnya dihadiri oleh 3 koperasi melalui wakil-wakilnya. 4. Rapat pembentukan koperasi tersebut dihadiri oleh pejabat dinas atau instansi atau badan yang membidangi koperasi setempat sesuai domisili anggota. Dalam rapat pembentukan akan dibahas mengenai anggaran dasar koperasi yang memuat antara lain: A. Nama dan tempat kedudukan. B. Maksud dan tujuan. C. Jenis koperasi dan bidang usaha. D. Keanggotaan. E. Rapat anggota. F. Pengurus, pengawas, dan pengelolaan. G. Permodalan, jangka waktu, dan sisa hasil usaha. 6. Pembuatan atau penyusunan akta pendirian koperasi tersebut dapat dibuat oleh para pendiri atau dibuat oleh notaris pembuat akta koperasi. 7. Selanjutnya, notaris atau kuasa pendiri mengajukan permohonan pengesahan secara tertulis pada pejabat yang berwenang dengan dilampirkan A. 2 rangkap salinan akta pendirian per meterai cukup. B. Data akta pendirian koperasi yang dibuat dan ditandatangani notaris. C. Surat bukti tersedianya modal yang jumlahnya sekurang-kurangnya sebesar simpan pokok dan simpan wajib. 8. Pejabat yang berwenang akan melakukan A. Penelitian terhadap materi anggaran dasar yang diajukan. B. Pengecekan terhadap keberadaan koperasi tersebut. 9. Apabila permohonan diterima, maka pengesahan selambat-lambatnya 3 bulan sejak berkas diterima lengkap. 10. Jika permohonan ditolak, maka keputusan penolakan dan alasannya disampaikan kembali kepada kuasa pendiri paling lama 3 bulan sejak permohonan diajukan. 11. Terhadap penolakan,
para pendiri dapat